Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu jalan ke sana." Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, keluarga besar Bruder Romi, para bruder, keluarga besar Bruderan FIC, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang berkat dalam. Hari Minggu kemarin saya sempat ikut menghadiri perayaan syukur 50 tahun hidup membiara ke 6 bruder di komunitas Ronkali. Dan yang sempat hadir dari para jubilaris ada 5 orang bruder, kecuali Bruder Romi. Saya hanya mendengar namanya, seperti apa lupa beliau, karena saya orang baru, saya belum terlalu tahu. Tetapi dari sharing yang disampaikan, yang diwakili oleh Bruder Chris dengan Bruder Martin kalau tidak salah, menggambarkan bagaimana kehidupan angkatan para bruder ini. Dan sekilas setelah membaca riwayat hidup dari Bruder Romi, saya bisa memastikan bahwa sebagai seorang guru, pasti dalam menjalankan kehidupannya, panggilannya, sang guru sejati, yaitu Yesus Kristus, adalah teladan bagi dia. Bicara tentang kematian dan kehidupan, dua hal yang tidak bisa dilepas pisahkan. 3 hari yang lalu merayakan sukacita, dan hari ini berada dalam duka cita. Kita berada dalam masa penantian, menantikan kelahiran Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, kita meninggalkan dunia ini. Jika ditanya, kita yang masih hidup, yang hadir, kita memilih yang mana? Mau hidup atau mau mati? Atau dengan pertanyaan lain, sudah siapkah kita untuk mati? Saya yakin sebagian besar akan menghindar untuk menyebut atau mengalami kematian. Beberapa tahun yang lalu, saat saya bertugas di Atambua, ada kebiasaan dalam komunitas kami di SPD bahwa
ketika ada romo atau bruder yang meninggal, setelah penguburan maka akan disediakan satu kubur kosong di sampingnya, dengan maksud ya kalau ada yang meninggal kemudian tidak perlu repot-repot lagi. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Dalam hitungan bulan tiba-tiba ada satu yang meninggal, tiba-tiba satu lagi ikut. Nah, mulailah muncul kecurigaan. Diadakan pertemuan komunitas, lalu ada 1-2 konfrater yang menyampaikan bahwa kebiasaan yang dibuat kurang bagus, menurut tradisi setempat tidak bagus. Alasannya boleh jadi konfrater yang sudah meninggal dimakamkan itu berembuk. Kok rumah yang sebelah sepi, penghuninya nggak ada. Ya, mending kita ganggu teman-teman yang masih hidup, lebih-lebih yang dalam kondisi sakit, supaya secepatnya segera bergabung dengan kita. Alhasil setelah pertemuan itu semuanya terpengaruh dengan konsep atau tradisi itu dan pada akhirnya dihentikan. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Sama halnya. Ternyata entah kubur disiapkan atau tidak disiapkan, sama saja. Setiap kali selalu ada kematian. Dengan ini mau mengatakan apa? Bahwa hidup kita manusia, kalau dalam bahasa Jawa yang saya ingat, urip iku mau mampir ngombe, hanya singgah untuk minum. Setiap kita, siapa saja pasti mati. Entah kapan, bagaimana, di mana, kita tidak pernah tahu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kematian bagi orang yang tidak mempunyai harapan tentulah menakutkan. Saya ingat apa yang disampaikan oleh seorang filsuf Seneca dalam biografinya yang berjudul Dying Every Day, mati setiap hari, setiap saat. Dia sering mengingatkan murid-muridnya demikian. Kalau sebelum tidur, renungkan, mungkin besok saya tidak akan bangun lagi. Dalam arti bahwa kematian itu bagi kita yang hidup dekat sekali. Hanya tergantung waktu, cara, dan seperti apa kita tidak tahu. Meskipun dalam Injil Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Dalam realita, coba kita lihat pengalaman kita masing-masing. Siapkah kita untuk mati? Kemungkinan besar belum siap. Bruder Romi telah dipanggil Tuhan setelah sekian lama menderita sakit, penderitaan sakit yang mungkin tidak dia kehendaki. Tetapi sebagai orang beriman kita yakin dan percaya, dia yang sudah dibaptis dalam Kristus, dia yang ikut memikul salib Kristus, dia pun akan hidup dan bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tugas kita yang masih hidup, kita senantiasa mendoakan dia agar perjalanannya ke alam baka hidup dalam rahmat dan berkat Tuhan. Dan kita yang masih hidup pun boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Seperti apa dan bagaimana Bruder Romi dalam kehidupannya sebagai Bruder FIC saya kurang tahu. Karena itu pada kesempatan yang berharap ini kita meminta salah seorang teman angkatan yang lebih mengenal beliau untuk memberikan sedikit pengalaman tentang Bruder Romi. Kepada Bruder Martin dipersilahkan. Para Romo, Bruder, Frater, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian dikutip dari kitab Ayub
bab 1. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mengantar Bruder Romi atau Bruder Romualdus Suyono ke tempat peristirahatan yang terakhir untuk pergi ke rumah Tuhan yang diidam-idamkan sejak lama. Saya sebagai teman dari Bruder Romi akan sedikit memberikan sharing pengalaman tentang Bruder Romi. Saya mengenal Bruder Romi sudah sangat lama, karena di antara para bruder dan di antara angkatan kami, Bruder Romi ini merupakan teman sejak kelas 1 SMP saya. Kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3, teman sekelas di SMP Canisius Klepu. Kemudian melanjutkan ke SPG Kidologi, juga satu kelas lagi bersama. SPG kelas 1, kelas 2, kelas 3 juga menjadi satu kelas. Kemudian di SPG tambah teman, Bruder Heri Sumarjo itu juga teman satu kelas. Kemudian sesudah dari SPG lulus, kita tidak saling memberitahu, tahu-tahu ketemu di Mundilan, menjadi bruder, dan kita saling terkejut, loh, kamu ternyata juga menjadi bruder. Ketemu di Mundilan ini. Bruder Romi, nama asli baptisnya adalah Paulus Suyono. Kemudian setelah di novisiat diberi kesempatan untuk mengambil nama bruder, dan Bruder Paulus Suyono mengubah namanya menjadi Romualdus Suyono dan dipanggil menjadi Bruder Romi. Pada zaman itu para bruder masih boleh mengambil nama khusus sebagai bruder. Jadi teman-teman kami banyak yang mengambil nama bruder. Saya tidak. Saya nama baptis saya Martinus, dan waktu ditanya oleh pemimpin novis waktu itu, kamu mau mengambil nama bruder? Tidak. Tidak. Saya mantap dengan Martinus, maka tetap Martinus. Itu cerita awal. Sejak SMP sampai hari ini, Bruder Romi menjadi salah satu teman dekat saya. Pada waktu sakit, saya berusaha untuk setiap kali menengok dia. Dan kalau saya lama tidak kelihatan, dia pernah mengatakan, kowe iki nang endi? Kok ra ketok? Apa kowe iki pindah komunitas? Dikira saya pindah komunitas. Saya katakan tidak, saya kebetulan tugas keliling, sehingga saya ada sekitar 2 atau 3 minggu tidak menengok Bruder Romi. Bagaimana gambaran Bruder Romi bagi yang sudah kenal? Saya kira tidak perlu saya ceritakan panjang lebar. Tetapi bagi yang belum mengenal, Bruder Romi itu adalah sosok bruder yang mempunyai postur tubuh gagah. Dia berat badannya selalu lebih dari 90 kilogram. Bukan kilometer, 90 kilogram. Tinggi, gagah, besar. Tingginya lebih dari 170 cm tentu saja, sekitar 172, 173. Maka dia berperawakan gagah, tinggi, besar, dan dia sangat kelihatan sangat kuat pada masa mudanya. Dan sejak pertama kali tugas sebagai guru sampai akhir hidupnya, dia tetap menjadi guru dan kepala sekolah. Kebetulan tugas pertama menjadi guru juga bersama saya di SD Saverius Semarang.
Baru setelah itu kita memiliki tugas yang berbeda. Jadi sejak pendidikan awal sampai tahun 72 kita selalu bersama-sama dalam satu komunitas, satu tugas kerasulan sebagai guru. Budi Romi yang gagah dan kelihatan perkasa itu pada tahun 2003 mengalami stroke. Waktu itu di Sukaraja, dia bertugas sebagai kepala SMA Sukaraja dan mengalami stroke. Begitu mendengar bahwa dia stroke dan dibawa ke rumah sakit Palembang, Caritas Palembang, saya pun sebagai teman dekat, saya langsung saat itu juga mengunjungi dia, terbang dari Semarang ke Palembang untuk segera bisa melihat keadaan Budi Romi itu. Dan saat itu memang stroke yang berat sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sejak saat itu dia pindah ke Semarang dan akhirnya bisa sembuh dari stroke-nya dan kembali melaksanakan tugas kerasulan di SD Pangdilur Jogja, kemudian di SMP Domenico Savio Semarang. Pada waktu di SMP Domenico Savio Semarang, dia tidak sengaja kejatuhan terpal atau apa di kakinya, dan kakinya lecet sedikit, tetapi ternyata itu tidak bisa disembuhkan dan sampai saat sekarang sebelum meninggalnya kakinya masih luka yang tidak bisa disembuhkan. Padahal dia tidak memiliki penyakit diabetes atau gula, tetapi kenyataannya saraf-saraf dari kakinya rupa-rupanya tidak mampu lagi mengantar peredaran darah yang normal dan juga peredaran vitamin dan lain sebagainya ke arah kakinya sehingga lukanya tidak dapat disembuhkan. Lebih dari 7 tahun Budi Romi mengalami gangguan pada kakinya sehingga pada tahun-tahun terakhir dia tidak mampu berjalan lagi. Maka dia hanya di rumah saja. Dan setiap kali tentu saja merasa sangat jenuh. Dia mengatakan, aku rasanya ini jenuh di rumah, tidak bisa kemana-mana. Lalu kadang-kadang saya tawarkan kalau saya pas kosong hari Minggu atau hari Sabtu, saya katakan bagaimana, apakah mau sedikit keliling kota? Oh iya. Dengan tertatih-tatih saya bawa keliling kota. Meskipun dalam perjalanan baru sebentar dia sudah mengantuk-ngantuk, tetapi tetap dia ingin untuk mendapatkan selingan untuk melihat situasi di kota. Itu beberapa kali saya lakukan untuk memberi dia supaya situasi tidak tentu saja jenuh di dalam rumah terus-menerus. Dan pada akhirnya kemarin mendapatkan stroke, lalu menjadi situasinya tentu saja menjadi lebih berat. Pada waktu pembicaraan dengan saya selalu mengatakan, Romi, sebentar lagi kita akan merayakan 50 tahun sebagai Bruder EVC. Lalu dia selalu mengatakan, Yonek tekan. Saya katakan tekan, ya, kita akan merayakan 50 tahun bersama-sama. Semangat, kita akan merayakan bersama-sama. Dan betul akhirnya sampai tanggal 18 hari hanya Budi Romi masih bisa merayakan pesta 50 tahun sebagai Bruder EVC. Dan pada tanggal 11 juga Desember sudah dirayakan di komunitas, dan kemarin tanggal 18 di Rompali juga dirayakan. Tetapi setelah itu kemudian dia menurun dan akhirnya kemarin tanggal 20 meninggalkan kita semua. Jadi dia sudah keturutan
bisa merayakan 50 tahun sebagai Bruder EVC. Dan kami angkatan beliau itu sangat senang bahwa Bruder Romi masih bisa merayakan 50 tahun. Untuk memberikan gambaran seperti apa Bruder Romi, saya hanya akan menyebut beberapa hal yang saya mengesan pada Bruder Romi. Tentu saja kalau diceritakan sangat banyak karena saya kenal sangat baik sejak masa mudanya. Yang pertama, Bruder Romi di samping dia seorang guru dan kepala sekolah terus-menerus, dia juga mempunyai hobi menyanyi. Maka di mana-mana dia berada, termasuk di Sukaraja, pada waktu dia kena stroke, dia baru saja memimpin latihan kur juga di Sukaraja. Di mana saja dia berada, di Jakarta, di Semarang, di Sukaraja, di Jogja, dia selalu memimpin kur dan melatih orang-orang untuk menyanyi. Itu suatu bakat dan sekaligus hobi bagi Bruder Romi yang terus-menerus diusahakan, dikembangkan. Maka di kamar pun dia selalu renang-renang sendiri kalau dia ada sendiri. Itu hal yang sangat menonjol pada diri Bruder Romi. Di mana-mana menyanyi. Juga dia berusaha menciptakan beberapa lagu, termasuk lagu Bruder EVC. Dia pernah menciptakan satu lagu untuk para Bruder EVC pada waktu reuni sekian puluh tahun yang lalu. Hal yang kedua yang saya mengesan adalah perhatiannya kepada anak-anak yang kurang mampu, anak-anak yang miskin, luar biasa. Saya memperhatikan dia sejak awal menjadi guru, selalu memberikan perhatian kepada anak-anak yang miskin, yang kurang mampu. Berbagai usaha dia lakukan dengan mencoba mencari sponsor-sponsor, dengan minta kepada Yayasan Pangudi Luhur untuk bisa membantu anak-anak yang miskin. Dan saya kemarin baru saja juga membaca kesaksian dari mantan muridnya bahwa dialah yang memberikan keringanan uang sekolah, dialah yang memberi keringanan macam-macam hal ya tentang yang menjadi harapan dan keinginan dari para murid. Ini bagi saya sangat menonjol dan dia melaksanakan betul keutamaan dari Bruder EVC, yaitu memberi perhatian khusus kepada orang-orang yang miskin, dan ini dilakukan oleh Bruder Romi terus-menerus. Ini hal yang bagi saya sangat mengesan dan saya ingin juga untuk melaksanakan seperti ini. Hal yang berikut yang menonjol selama dia sakit, meskipun dia dalam kondisi yang tidak bisa kemana-mana karena sakit kakinya, dan pada waktu itu karena stroke dan seterusnya, tetapi secara umum dia jarang mengeluh. Satu kali kadang memang seringkali kalau terlalu berat dia pernah juga mengeluh, tetapi pada umumnya dia tidak mengeluh. Selama ada di Don Bosco, karena saya seringkali menengok, selalu kalau saya tengok dia tertawa-tawa, dia gembira, kelihatan wajahnya cerah sekali. Dan saya memuji dia, kamu itu Romi, sakit dalam kondisi seperti ini tetap bisa tertawa, tetap bisa tersenyum, kamu luar biasa. Lalu dia mengatakan, ya mau apa lagi, memang kondisinya saya seperti ini, meskipun saya sedih tidak berubah situasinya, maka lebih baik dia diterima dengan tulus. Ini bagi saya sangat mendalam, bahwa dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang tidak bisa kemana-mana, dia tetap bisa tersenyum dan wajahnya cerah, gembira.
itu bagi saya suatu hal yang luar biasa, dan ini saya kira hanya orang yang sungguh beriman, percaya kepada Tuhan bisa seperti itu. Jika kita kurang beriman, pasti setiap saat akan mengeluh karena situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak membahagiakan itu. Maka saya sungguh belajar dari Bruder Romi dalam hal ini, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bruder Romi, teman angkatan dan juga teman sejak masa kecil, bahwa telah memberikan contoh teladan dan penghayatan hidup sebagai Bruder MJ yang sebaik-baiknya. Saya ucapkan selamat jalan, Bruder Romi. Doakanlah kami semua yang masih berjuang di dunia ini, dan semoga kita kelak bersama-sama berbahagia di rumah Tuhan. Khusus kepada keluarga besar Bruder Romi, Mas Karjo, dan keluarga, kami mengucapkan terima kasih bahwa keluarga mendukung Bruder Romi untuk tetap menjadi Bruder sampai akhir. Dan kami juga turut berduka atas meninggalnya Bruder Romi ini. Tetapi di satu sisi dan di sisi lain, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan akhirnya membebaskan Bruder Romi dari beban sakitnya, sehingga mulai kemarin saya yakin dan saya percaya Bruder Romi sudah berbahagia tanpa penderitaan lagi. Sekian saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah mendukung dengan doa-doa untuk teman kami ini, Bruder Romualdus Suyono. Terima kasih.